Jika kita lihat, apakah ada yang terlihat ganjil ya, atau kelihatan aneh ya, dari power amplifier yang sudah saya rakit ini? Jika teman-teman jeli melihat isi dalamannya dan tampilan di depan, mungkin ada yang berpikiran ada yang janggal seperti itu ya. Nah, ini adalah switch on off yang biasa digunakan pada speaker aktif mini. Palingan dia mampu di beban 3 ampere atau maksimal 5 ampere lah dia ya. Tapi kenapa saya pasang pada box ini dengan sebuah SMPS di dalamnya yang ini sekitar 3,5 kilowatt. Pertanyaannya, apakah tidak bahaya jika kita menggunakan switch on off seperti ini? Ini awalnya berangkat dari box yang saya order, yang saya beli ini. Ternyata dia untuk posisi switch on off-nya dia menggunakan saklar seperti ini, teman-teman. Pada power sebelumnya yang sama-sama menggunakan power box seperti ini, terpaksa saya lubangi, diperbesar menjadi kotak sehingga bisa dipasang switch on off yang besar. Tapi untuk yang ini kebetulan saya ada ide, tetap menggunakan switch seperti bawaan boxnya, tapi ini nantinya tidak akan terjadi masalah seumpamanya, atau saya pastikan nanti switch ini akan tetap mampu sebagai pemutus arus pada SMPS yang digunakan. Nah, oke, kita coba. Nah, seperti itu. Jadi ada sebuah cara yang saya gunakan, yang saya terapkan pada pemasangan switch on off pada SMPS ini, sehingga meskipun kita nyalakan, matikan, nyalakan, itu saya kira dia tidak akan ada masalah. Meskipun SMPS nanti ini akan menarik arus dari PLN itu yang cukup besar, dia tetap aman. Nah, bagaimana caranya? Jadi saya tunjukkan para teman-teman, dan ini bisa dilakukan kepada berbagai macam topologi SMPS, mau SMPS yang besar atau yang kecil. Jadi intinya switch on off ini tidak memutus arus dari listrik PLN-nya, tidak. Jadi kalau kita lihat input PLN, ini dia kabelnya, dia langsung masuk ke ini input SMPS-nya. Kemudian, terus bagaimana kok bisa dimatikan atau dinyalakan? Nah, karena switch on off ini saya fungsikan sebagai pemutus tegangan yang menuju PSU PWM-nya. Kebetulan pada SMPS yang saya gunakan ini, untuk PSU PWM-nya dia mandiri. Maksudnya mandiri, biasanya seperti pada badak ramping umpamanya, PSU PWM ini dia langsung mengambil dari output primer atau pada output PFG-nya. Jika umpamanya non PFG berarti 300 volt langsung menuju ke bagian PSU-nya ini. Itulah perbedaannya mengapa kadang-kadang adanya permasalahan saat dimatikan SMPS itu tidak segera mati. Ya karena apa? Selama PSU PWM ini masih tetap mendapatkan asupan tegangan atau arus dari primer, sebelum primer ini habis,
SMPS tidak akan cepat mati. Harus menunggu dulu tegangan primernya habis, baru PSU-PWM-nya off, otomatis keseluruhan SMPS itu juga akan off. Beda halnya dengan cara seperti ini. Jadi untuk kebutuhan tegangan PSU-PWM, baik untuk yang menuju ke trafo dan yang ke IC, dia dibuat secara mandiri. Artinya di sini kita bisa lihat adanya sebuah elko. Jadi ini ada satu diode di sini teman-teman ya. Ini cuma sudah saya pasang more 460, satu kali more 460, di mana dia terhubung langsung pada AC PLN, AC ke kaki AC diode. Jadi dari bolak-balik AC menggunakan satu diode disearahkan, kemudian difilter oleh satu elko di sini. Bisa kita lihat saya menggunakan 22 mikro 400 volt. Ini hanya untuk mensupply tegangan ini teman-teman, tegangan PSU-PWM-nya. Jadi jika kita putus di sini, maka otomatis PSU-PWM tidak mendapatkan tegangan, dan otomatis pula SMPS pun tidak akan menyala meskipun tegangan primer sudah masuk di sini. Seperti ini misalnya. Nah, ini saya nyalakan teman-teman ya. 1, 2, 3. Nah, otomatis tegangan primer ini sudah teraliri arus listrik DC 300 volt ya, 300 volt. Tetapi dia tidak akan bisa berfungsi karena apa? PSU PWM-nya ini dia mengambil dari ini, dari diode dan elko yang menuju ke AC. Jadi ini dia teman-teman yang saya potong. Jadi diodenya ini saya putus kakinya dan saya kasih switch on off. Jadi tarikan arus di pin ini dia kecil teman-teman, karena hanya mensupply tegangan PSU ini saja. Otomatis meskipun kita menggunakan saklar yang kecil sekalipun seperti ini, dia mampu. Jadi jika kita nyalakan, nah ya, kemudian kita coba matikan, maka SMPS ini akan mati secara cepat. Ini mungkin sangat berguna bagi jika yang membutuhkan tegangan bias eksternal itu segera habis. Langsung dia mati seketika saat kita matikan switch on-nya. Jadi ini mungkin salah satu cara bagi teman-teman yang ingin memodifikasi SMPS-nya menggunakan switch dengan kualitas yang biasa di pasaran, tetapi tetap bisa digunakan dan tidak ada permasalahan untuk kita gunakan. Jadi kalau seumpamanya pada badak ramping yang contohnya ini, mana tuh badak ramping lah, ini dia. Kalau kita ingin memasangkan model switch pemasangan seperti ini, nah, jadi kita bisa lihat di sini, ini dia, nah ini yang menuju ke positif elko. Jadi tegangan 300 volt ya, pertama kali dia itu langsung menuju ke trafo dan dipecah menjadi 2 menuju ke 2 kali 470K. Resistor ini sebagai R-sun ya, R-sun untuk supply pertama kali sebagai trigger tegangan VCC yang menuju ke IC ini UC 3845 nya. Dia sudah bekerja, otomatis trafo akan bekerja, dia akan mengeluarkan tegangan output, kemudian ini kembali diumpulkan kembali ke VCC nya seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau pada badak ramping seperti ini, teman-teman bisa putus di sini ya, bisa putus di sini, kemudian kasih kabel ke depan menuju switch on off-nya. Jadi di sini yang kita putus. Kalau pada PCB badak ramping yang tidak menggunakan tegangan mandiri atau independen pada PCB-nya.
Jadi intinya kita memutus yang ke trafo PSU nya ini yang menuju ke tegangan positif primer. Dan ini saya kira cara yang sangat baik ya. Jadi teman-teman tidak ragu-ragu lagi tentang penggunaan switch dengan kualitas yang murah. Karena apa teman-teman? Pada SMP PFC 1653 banyak sekali dijumpai kasus di mana kita salah pencet ya. Artinya gini teman-teman. Saat dinyalakan seperti ini ya. Kemudian dimatikan, dinyalakan lagi seperti ini, rata-rata SMP itu akan ambruk. Itu yang menggunakan PFC 1653. Saya sendiri masih tidak begitu mendalami kenapa hal itu bisa terjadi. Rata-rata PFC MOSFET PFC-nya itu ambruk. Jadi jika kita menggunakan switch yang murahan, seumpamanya saat dinyalakan ya, terus switchnya tuh kotor atau sudah ngepong, otomatis dia akan pin di dalamnya tuh dia akan kadang nyambung kadang tidak, akan ada percikan-percikan nyambung dan tidak, sehingga itu sangat mengganggu sekali pada SMPS yang digunakan, dan itu bisa memicu kerusakan pada sirkuit PFC-nya. Jadi saya kira ini sebuah solusi dan sedikit modifikasi saja ya, penggunaan switch on off dengan switch yang kecil tetapi untuk menghandle PSU SMPS yang memiliki kemampuan output cukup besar seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami teman-teman, dan silakan bisa diaplikasikan ke SMPS-nya. Dan saya kira ini dia apa yang saya sampaikan sudah cukup jelas sekali ya. Jadi silakan untuk teman-temanku yang tetap setia, saya ucapkan terima kasih sudah tetap setia di channel ini, dan kepada yang baru saja menemukan channel ini, silakan untuk mendukung channel ini ke depannya biar tambah semangat dan tambah bagus ke depannya ya. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Sampai jumpa.